Perkenalkan, nama saya Afrianto dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian sistem saraf pusat. Otak besar merupakan bagian dari sistem saraf yang mengandung cairan cerebrospinal yang berada di sekelilingnya, yang berguna untuk memberikan makanan. Otak dapat melindungi dari goncangan. Di dalam otak besar juga terdapat banyak pembuluh darah yang dapat berguna untuk memasok oksigen. Selanjutnya, otak kecil. Otak kecil pada bagian ini berfungsi sebagai pusat koordinasi gerakan antar otot yang terjadi secara sadar, seimbang, dan posisi tubuh. Dengan kata lain, otak kecil ialah pusat keseimbangan tubuh. Selanjutnya adalah sumsum tulang belakang. Pada bagian ini berfungsi sebagai pusat gerak refleks, sebab di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, motorik, dan saraf penghubung. Fungsi saraf tersebut ialah sebagai penghantar impuls dari ke otak. Penghantar impuls dari otak. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan, ini adalah pemahaman. Ini adalah fungsi 12 saraf kranial serta gangguannya. Saraf kranial adalah 12 pasang saraf pada manusia yang mencuat dari otak, yakni bagian depan otak sampai ke bagian belakang. Yang pertama itu saraf olfatori. Saraf olfatori membawa rangsangan bau untuk indera penciuman dari hidung ke otak. Yang kedua itu saraf optik. Saraf optik, saraf urutan kedua ini memiliki peran dalam mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke mata. Yang ketiga, saraf okulomotor. Saraf yang berfungsi memberi pasokan saraf ke otot-otot sekitar mata, termasuk otot kelopak mata bagian atas, membuat kelopak mata bergerak. Otot ekstrakular dan otot pupil membuat pupil mengecil. Yang keempat, saraf trokler. Saraf yang mengendalikan otot optik superior mata, yaitu salah satu otot yang menggerakkan mata dan merupakan otot di luar bola mata. Otot ekstrakular. Saraf trokler yang lumpuh dapat mengakibatkan bola mata rotasi ke arah atas dan sisi luar sehingga menghasilkan pandangan ganda. Yang kelima yaitu saraf trigeminal. Saraf yang berperan dalam mengendalikan sensasi pada sebagian area kepala dan wajah dan mengontrol otot-otot rahang yang digunakan untuk mengunyah. Masalah pada saraf kranial kelima ini dapat menyebabkan rasa sakit atau mati rasa di wajah, rahang yang miring ke arah sisi wajah yang terkena, atau bahkan kesulitan untuk mengunyah. Terus yang keenam itu saraf abdusen. Saraf yang bertanggung jawab mengoperasikan otot rectus lateral, yaitu otot yang menarik mata ke arah sisi kepala. Jika saraf ini terganggu, maka bisa membuat mata juling. Yang ketujuh yaitu saraf facialis. Saraf yang berfungsi mengontrol ekspresi wajah, lidah, dan informasi dari telinga. Terganggunya saraf facialis dapat menyebabkan salah satu sisi wajah terkulai, mulut tidak bisa bersiul, dahi tidak bisa mengerut, mulut miring ke salah satu sisi wajah,
dan kelopak mata tidak bisa menutup. Kelumpuhan saraf ini disebut Belfast. Maaf. Yang ke-8 yaitu saraf vestibulocochlear. Saraf ini bertanggung jawab atas indera pendengaran, keseimbangan dan posisi tubuh. Masalah pada saraf kranial ini dapat mengakibatkan tinnitus, telinga berdengung, tuli, pusing, vertigo, dan muntah. Yang ke-9 itu saraf glosopharyngeal. Saraf ini berhubungan dengan lidah, tenggorokan, dan salah satu kelenjar ludah yaitu kelenjar parotis. Mencicipi dan menelan makan atau minum bisa sulit dilakukan jika saraf ini bermasalah. Yang ke-10 yaitu saraf vagus. Saraf ini bertugas memasuk serat saraf ke faring. Laring di mata terdapat pita suara, trakea, kerongkongan, paru-paru, jantung, usus halus, usus besar. Saraf kranial ke-10 ini juga bertanggung jawab membawa informasi sensorik dari telinga, lidah, faring, dan laring ke otak. Saraf vagus yang bertanggung akan mempengaruhi suara menjadi serak atau parau, hidung dan pita suara, bahkan membuat berbicara dan menelan menjadi sulit. Yang ke-11 yaitu saraf aksesori. Saraf ini memiliki peran dalam mengontrol otot digunakan untuk gerakan kepala. Kerusakan saraf ini dapat membuat otot sternocleidomastoid atau otot leher dan trapezius atau otot punggung melemah. Akibatnya, tulang belikat akan menonjol jika bahu dinaikkan atau diangkat karena tulang belikat sendiri tidak bisa terangkat. Yang terakhir yaitu yang ke-12 yaitu saraf hipoglossal. Pada saraf kranial terakhir ini mempengaruhi otot-otot di lidah seperti disebutkan di atas. Kerja saraf kranial bisa saja mengalami beberapa gangguan seperti biasanya disebabkan oleh sifilis, diabetes mellitus, tumor, multiple sklerosis, meningitis kronis, pseudokosis, vaskulitis, dan penyakit lupus. Yang selanjutnya yaitu tentang sistem saraf spinal, yaitu terdapat 31 pasang saraf spinal. Ada 8 pasang saraf spinal cervix C1 sampai C8, 12 pasang saraf spinal toraks T1 sampai T12, 5 pasang saraf spinal lumbar L1 sampai L5, 5 pasang saraf spinal sakral S1 sampai S5, 1 pasang saraf spinal kongsigal K1. C1 terdiri dari muka dan anggotanya. C2 mata, sinus, lidah. C3 terdiri dari pipi, gigi, telinga. C4 hidung, bibir, mulut, tiup, ekstachia. C5 kelenjar leher, faring, jantung. C6 terdiri dari otot leher dan bahu, tosil, jantung. C7 teroid bahu, siku, jantung. T1 terdiri dari tangan, T2 jantung, T3 paru-paru, T4 puding, empedu, dan jantung. T5 terdiri dari diafragma, hati, jantung. T6 kantung perut, T7 pankreas, duodenum. T8 limpa, diafragma. T9 kelenjar adrenal. T10 buah pinggang. T11 buah pinggang dan ureter. T12 intestin, usus kecil, tiup Falkowitz. L1
kolan, dan lipatan paha. L2 appendix. L3 pembiakan, puding kencing, dan lutut. L4 otot pinggang, saraf, sciatica, dan prosta. L5 lutut ke kaki. S1 punggung, K1 rektum dan anus. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.